Terima kasih telah bergabung bersama kami. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses bagi kita semua pecinta catur Indonesia. Kami jamin Anda tidak akan salah pilih jika Anda memberikan sebuah jempol di layar handphone Anda sendiri. Share dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Master Catur Indonesia. Sebagai contoh, kita akan menyajikan sebuah keterangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Di sini kami akan bedah, agar teman-teman tidak salah memilih dalam mengambil keputusan. Dimulai pion E, dan pion E5, pion D, pion kali pion. C3, tingkat pembukaan Danish Gambit, pion kali pion. Di posisi ini dia menerapkan gajah C4, langkah blunder dan sangat fatal. Langkah yang lazim sebetulnya di posisi ini, kuda kali pion. Oke, mari kita lihat keterangan dia sini. Pion kali pion, blunder, gajah kali pion. Menteri G5, kuda F3, mengancam menteri, lalu menteri kali pion, langkah paling membodohkan. Karena dia mengunci menterinya sendiri. Padahal langkah yang lazim di sini, menteri C5. Berlanjut, benteng B1. Mengancam menteri, gajah B4, skat, raja E2, menteri H3, gajah kali pion. Skat, raja menghindar, karena, kalau raja kali gajah, kuda G5, forking raja dan menteri. Berlanjut gajah kali pion, kuda E7, kuda G5, mengancam menteri, langkah paksaan menteri H4, kuda E6, dan, skatmat, sedikitpun, tiada langkah yang terbaik. Yang dijadikan momen penting, dalam permainan, yang dia terapkan. Tentunya, langkah ini kami akan bedah, sesuai dengan keterangan, berdasarkan algoritma, sistem dalam permainan catur. Oke, mari kita kembali ke awal. Dimulai pion E, dan pion E5, pion D, pion kali pion. Di posisi ini, bisa juga kita menjawab menteri E7, dan putih akan hancur. Link video sudah saya tempelkan di deskripsi, dan juga di kolom komentar. Tapi, karena kita menerapkan keterangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, pion C, langkah terbaik di sini. Sebetulnya kuda F3, dan kita harus mengembalikan pion dia kembali. Berlanjut pion kali pion, gajah C4, langkah paling bodoh. Pion kali pion, gajah kali pion, menteri G4, kuda F3, tadi dia menerapkan menteri kali pion. Ikuti cara kami, langkah yang direkomendasikan di posisi ini. Menteri C4, sangat kuat di medan pertempuran. Menjaga petak D5, dan petak B4, sekaligus mengancam gajah, dan kita unggul 2 pion. Setelah di posisi ini, apa dia bisa menang? Saya berani bertarung potong kedua telinga saya. Apabila saya kalah, saya yang buah yang hitam, karena waktu dia menjelaskan dia memegang buah yang putih. Ada bermacam-macam jawaban, respon dari putih. Di posisi ini, yang pertama mari kita lihat, gajah kali pion, skat. Apakah jebakan dia terjadi? Raja kali gajah, kuda E, skat. Raja kembali ke 8. Karena kita sudah kenyang, menteri B. Harus dijawab menteri B4. Skat, mengadu menteri karena, permainan akan kita bawa ke ending, menteri kali menteri, gajah kali menteri. Skat, dan kita unggul jauh di medan pertempuran. Tentu hanya orang bodoh, yang tidak bisa memenangkan permainan ini. Mari kita kembali. Kalau menteri B3, mengancam pion F, langkah sederhana menteri B4, skat, akan terjadi hal yang sama tentunya. Mari kita kembali di langkah sebelumnya. Kalau putih langsung rokade, tentu aja menteri kali gajah. Dan kita unggul perwira dan unggul pion, mari kita lihat. Langkah terbaik kuda D6, melindungi gajah. Kuda C6, menteri B3, mengancam pion F, langkah penting H5, melindungi pion. Kuda G5, mengancam pion F, kita 3 kali. Jangan terburu-buru makan kuda, karena itu sangat berbahaya. Harus dibalas. Kuda H6, tetap melindungi pion F. Kuda ke F3, melindungi kuda. Pion F6, mengusir kuda. Langkah terpaksa kuda H3, kuda A5, permainan akan kita bawa ke ending. Menteri E3, kuda kali gajah. Menteri kali kuda, langkah penting yang harus dihafal di sini. Pion D5, membebaskan gajah terang kita. Ada 2 pilihan jawaban putih. Di posisi ini, langkah yang relatif menteri kali pion. Gajah kali kuda, membongkar posisi sayap raja, dan kuda tidak bisa dimakan oleh putih.
Ancamannya di sini yang sangat berbahaya. Menteri Kali Kuda, langkah terbaik Menteri Kali Pion, benteng D8. Menteri C6, skat. Gajah tutup Menteri A3, pion kali pion. Kalaupun permainan ini kita lanjutkan, sudah jelas kita unggul sangat jauh. Mari kita kembali. Kalau ada yang bertanya, gimana kalau langkah ke-6, dia tidak respon kuda, tapi Menteri F3, melindungi pion, langkah penting pion D5, mengorbankan sebuah pion. Membebaskan seluruh perwira kita, cukup satu pion kita unggulan. Dalam permainan itu sudah lebih dari cukup, agar kita mendapatkan ruang. Setelah gajah kali pion, kita sudah mendapatkan selangkah kesempatan untuk membebaskan perwira-perwira kita. Terkadang orang bermain, hanya memikirkan keuntungan dalam permainan catur, tapi dia tidak berpikir untuk posisi strategis. Contoh berlanjut kuda C, gajah C4, kuda E2, kuda kali gajah. Rokade pendek, putih juga rokade pendek. Posisi kita sudah stabil, kita unggul satu pion, dan dia memiliki dua pion lemah, yang terpisah-pisah satu sama yang lain. Contoh kita berlanjut, harus dibalas gajah G4, mengancam menteri, sekaligus mengembangkan perwira, menteri E3, kuda A, kuda G, menteri G6, mengadu menteri. Karena permainan akan kita bawa ke ending, karena kita sudah unggul satu pion. Kuda tutup, benteng E, pion F, gajah H, benteng F, melindungi pion. Gajah manuver ke D2, setelah di posisi ini. Apa dia bisa menang? Karena semakin berlanjut, dia akan semakin di bawah tekanan yang sangat tinggi. Karena tiada lagi langkah yang terbaik, yang harus dilakukannya. Contoh kita berlanjut, kalau benteng E1, pion F5, dan benteng jatuh di tangan kita. Kembali kalau benteng E1, pion F5, kuda G3, gajah C5, benteng juga jatuh untuk keberapa kalinya. Kalau Raja H1, menghindari gajah, tetap pion F5 kuda G3, menteri B3, mengancam benteng, dan benteng F1 menghindari serangan menteri. Benteng E3, memukul dia mundur secara bertahap-tahap. Menteri C2, gajah D3, benteng E1, benteng E8, kita harus merebut jalur E, di mana kita harus menyerang. Kuda tutup, gajah kali kuda, pion kali gajah, menteri B5, mengancam kuda 3 kali. Benteng F1, melindungi kuda. Kuda B4, menteri D2, kuda D3, forking ketiga perwira putih. Sudah jelas tiada lagi langkah yang terbaik, yang harus dilakukan putih di posisi ini. Sekian dan terima kasih.